Sebagai negara kepulauan yang berada dalam perlintasan garis khatulistiwa, menjadi negara Indonesia memiliki iklim yang cocok bagi pertumbuhan tanaman kelapa. Maka, tak heran bila tanaman tropis dari keluarga palem-paleman ini dapat dijumpai hampir di seluruh daratan wilayah Indonesia. Kelapa memang cukup lekat bagi masyarakat Indonesia, di mana tanaman ini seringkali dimanfaatkan mulai dari buah, batang, hingga pelepah daunnya untuk berbagai keperluan dalam kehidupan sehari-hari. Dari semua bagian pada tumbuhan berbatang tunggal ini, buah kelapa memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Selain dapat diolah menjadi beragam produk minuman serta makanan, serabu dan batoknya pun dimanfaatkan untuk keperluan industri. Di wilayah daratan Pulau Sulawesi, mulai dari bagian utara hingga selatan, buah kelapa menjadi salah satu komoditi yang memiliki nilai ekonomis cukup tinggi, selain kakao, cengkeh, dan juga kopi. Tak heran bila Pulau Sulawesi memiliki julukan sebagai negeri Nyiur Melambai. Buah dari tanaman iklim tropis ini banyak dimanfaatkan untuk keperluan industri, seperti kopra dan juga minyak kelapa. Di wilayah Sidondo, Kabupaten Sigi, terdapat sebuah tempat pengolahan buah kelapa untuk dijadikan minyak. Hasil produksi minyak kelapa di tempat ini untuk memenuhi kebutuhan minyak kelapa baik di dalam maupun luar negeri. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara penghasil kelapa dalam bentuk kopra atau kelapa kering yang terbesar di dunia, selain Filipina dan juga India. Dalam dunia industri, olahan kelapa berbentuk kopra ini merupakan bahan dasar untuk pembuatan minyak kelapa, karena sekitar 90% daging buah kelapa mengandung protein serta lemak nabati. Pengolahan kelapa menjadi produk turunan berupa minyak sudah dikenal masyarakat Indonesia sedari dulu, jauh sebelum olahan minyak dari kelapa sawit atau palm oil. Di Pulau Sulawesi, produksi minyak kelapa ini bergerak dalam skala lini, baik skala rumahan maupun skala industri seperti kelompok binaan dari Dinas Pertanian di wilayah Kabupaten Sigi ini. Untuk proses menjadi minyak, buah kelapa melalui tahapan yang cukup panjang dan berkelanjutan. Daging kelapa yang sudah dikupas dan dicukur atau dihancurkan teksturnya ini kemudian diperas layaknya dalam proses pembuatan santan. Santan kelapa selanjutnya didiamkan atau diendapkan kurang lebih sekitar 2 hingga 3 hari. Proses pengendapan atau proses fermentasi alami pada santan ini akan memisahkan antara lapisan minyak yang berada di bagian atas dengan air kelapa yang ada di bagian bawah. Lapisan minyak biasanya akan berbentuk cairan kental layaknya krim yang oleh masyarakat di sini sering disebut sebagai kepala santan. Krim kelapa ini sebenarnya dapat dihasilkan 2 produk turunan, yaitu minyak kelapa murni yang biasa dikonsumsi langsung diminum dan minyak kelapa goreng yang biasa untuk memasak. Pembuatan minyak kelapa murni berbeda dengan minyak kelapa goreng, di mana pada minyak kelapa murni, krim kelapa hanya diendapkan dan disaring tanpa adanya proses pemasakan untuk mendapatkan cairan minyak. Sementara untuk minyak kelapa goreng, krim kelapa dipanaskan hingga terpisah antara ampas dan minyak kelapa murni. Ampas atau sisa proses pembuatan minyak kelapa ini seringkali dianggap limbah. Namun bagi masyarakat Indonesia, limbah pada proses pembuatan minyak kelapa ini masih memiliki fungsi, di mana menjadi bahan dasar beragam olahan makanan. Di Pulau Jawa, ampas minyak kelapa biasanya disebut dengan bulunduk, sedangkan di Pulau Sulawesi populer dengan sebutan tai lana atau tai minyak. Bila di Pulau Jawa,
Blundo ini seringkali diolah bersama gula untuk dijadikan cemilan yang dikenal sebagai galindu. Bagi masyarakat Sulawesi, blundo atau tai minyak dimanfaatkan sebagai campuran sambal bersama ikan roa. Namun kali ini, aku bersama ibu-ibu di sini akan mengolah tai minyak menjadi sebuah kudapan. Proses pembuatan kudapan tai minyak ini sebenarnya terinspirasi dari olahan papari isi ikan yang pernah aku buat di Ambon. Jika dalam membuat papari ikan tongkol, parutan kelapa dan bumbu dicampur bersama. Kali ini, Ibu Aspina mencampurkan ikan tude, bumbu, tai lana, dan diberi tambahan sedikit santan. Sementara Ibu Aspina mengolah adonan utama, aku membantu menyiapkan paprika. Paprika dipotong dan dikeluarkan bagian dalamnya, karena nantinya paprika ini akan diberi isian. Paprika sengaja dipilih agar cita rasa khas papari isi ikan yang pedas tetap ada, dan gizinya pun tidak berkurang, karena paprika mengandung vitamin C dan antioksidan yang tinggi. Setelah semua bahan siap, selanjutnya adonan isian pun dimasukkan ke dalam paprika. Kudapan yang merupakan jenis kue basah ini dimatangkan dengan cara dikukus. Proses pengukusan memakan waktu sekitar 20 menit hingga adonan memadat dan mematang. Sebagai sisa proses pembuatan minyak kelapa, siapa sangka limbah ini dapat diolah menjadi kudapan yang rasanya nikmat.